yang dari teman-teman sedang, setelah penyampaian dari teman-teman sedang, nanti monggo, diserahkan nanti kepada teman-teman baik Bu Kepala Desa beserta perangkat desa, kalian teman-teman BPD. Panjenengan punya usul, punya saran disampaikan kepada Bu Yonya. Desa itu juga ada aturannya. Saya jadi camat, Bapak Ibu, juga ada aturannya. Pak Kapolsek pun demikian. Gak oleh camat gak ada duit terus menang-menang dalam di portal, ayo usung liwat bayar sewuan. Bukan nangsal, itu melanggar aturan. Nah, artinya Bapak Ibu, semua tersalurkan kepada jalur-jalur yang sudah ada. Insya Allah Bapak Ibu, dengan doa panjenengan, kesabaran panjenengan, insya Allah akan menemukan sebuah keputusan yang baik. Juta anak 2 butuh susu, alhamdulillah bayar sewu barokah, ternyata dituku susu dan sebagainya cukup. Karo donga ya Allah maha ubah. Artinya ayolah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti Bapak Ibu, insya Allah nanti ini akan disampaikan teman-teman tim sedang, nanti panjenengan punya usul saran dan sebagainya monggo diarahkan pada Ibu Kepala Desa dan kepada teman-teman BPD. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum pertemuan ini kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh Mas Hendro, ini terkait dengan adanya mediasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Ke depan Bapak Ibu tentunya kita ingin membina hubungan yang baik dari Forkopimda pada desa kepada Cilacap, dan semuanya masyarakat yang jadi gedong dan Cilacap ini terbina hubungan yang kita bersama-sama akan mendapatkan di mana sedang bisa menyalurkan bantuan sosial kepada desa, dan desa dengan amanah melalui BUMDes menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan keputusan ketentuan yang disepakati dan tidak melanggar peraturan yang sudah ada. Tentunya ini akan menjadi sebuah pahala. Monggo sareng-sareng diniati ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari titik temu untuk pengelolaan sekolah. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Pak Desa yang prarapat di belakang tadi memang sudah agak sedikit alot. Memang saya juga kasihan kepada Bapak Ibu yang sudah menunggu lama di sini. Ayolah, silakan langsung di depan aja biar terbuka. Ya, memang secara kebetulan TGI ini ditetapkan di Jatikedong. Ya, walaupun pengembangan meliputi 3 desa dan proses penjualan riba ini juga bagian dari CSR, ya, kan manfaat CSR itu banyak. Nah, untuk memberikan nama baik terhadap perusahaan, kemudian memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar, pemangku kepentingan, kemudian macam-macam dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, memberikan beasiswa dan sebagainya, dari sisi lingkungan, pengelolaan limbah, termasuk juga program CSR. Nah, kalau sudah diberikan berbagai manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Satu sisi saya harus mengayomi mengadopsi kepentingan masyarakat desa karena saya menjabat di sini. Satu sisi saya juga harus melindungi, mengamankan perusahaan. Kenapa? Perusahaan lain, investor lain yang ketika akan masuk ke pelosok, ketika akan masuk ke Jatikedong,
Jangan sampai nanti berpikir ulang, kok masalah gitu aja kok ribut tiap tahun. Harapan saya situasi di Jatigedung itu adem, gitu ya. Adem, manfaatkan itu, sehingga nanti investor luar yang ketika masuk di Jatigedung ini berbondong-bondong gitu. Karena apa? Industri di wilayah Jombang itu adalah utara berantas, yang sekarang diserang itu adalah Poso, Deli Tunggal, Poso dan sekitarnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini, termasuk saya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang masih bermartabat, sehingga apa yang akan dirembukan di sini ini jangan sampai nanti satu memojokkan seseorang yang belum tentu terbukti, itu ya. Kemudian yang kedua, kepala harus dingin walaupun hati panas, hati harus jernih. Langsung ke poin yang kita bicarakan, yaitu pengolahan kerang. Pengolahan kerang ini memang di awalnya inisiatifnya adalah kami, ya, kami dari orang-orang di Jatigedung untuk satu tujuan, yaitu bagaimana memberikan kontribusi untuk pemasukan masyarakat yang semaksimal mungkin. Sehingga Grab ini adalah salah satu aplikasi dari CSR kami. Ya. Sekali lagi, Scrap ini adalah salah satu aplikasi dari CSR kami, dan itu sudah ada SK-nya dari Kepala Badan. Tujuan CSR kami, ya, semata-mata untuk kemakmuran masyarakat, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ke sana arahnya. Nah, karena ini pengelolaan CSR, sehingga tentu harus ada laporan. Kami harus melaporkan ke Bapeda, melaporkan ke kantor pusat, melaporkan ke kementerian dan lain sebagainya. Di dalam kontrak pengelolaan CSR ini, kami juga sertakan hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pengelola dari Desa Jatigedung adalah membuat laporan. Karena pengelolaan cepat ini benar-benar tersalurkan ke masyarakat sepenuhnya atau belum, dan berapa totalnya, itu harus ada laporan. Namun sekarang mungkin masih kesibukannya belum sampai ke kami. Terakhir, tentang bagaimana menentukan harga. Di tempat kami tidak bisa orang per orang langsung menentukan harga seperti itu, memutuskan harga. Tapi ada mekanisme untuk menentukan harga, yaitu melalui survei harga di lapangan. Jika kami memiliki tim survei di lapangan. Nah, hasil survei kami di lapangan, harga yang ada di pasaran itu, harga besi antara 3.500 sampai 6.000. Jadi memang ada kategori. Kalau diambil rata-rata di tengahnya, harga di lapangan, harga di pasar itu ada sekitar 4.500. Nah, karena ini untuk kepentingan CSR, kami tidak akan mematok harga sesuai dengan di pasaran, harus jauh di bawah itu. Itu ada mekanismenya, ada sistemnya. Nah, sistem yang terbaca waktu itu yang disampaikan oleh kantor pusat 3.700. Sehingga ini yang kita sampaikan ke desa. Namun
perjalanan waktu ini belum bisa disepakati, belum bisa dipahami. Gitu. Nah, melihat kondisi prosesnya ini begitu rumit, sampai lama, sampai pagi tadi kami juga sudah diskusi panjang lebar, kemudian sudah telepon ke Korea sana. Harga bisa kita negosiasikan untuk bisa diturunkan, karena mengingat ini fungsinya adalah bagaimana untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Jadi sehingga nanti mohon masyarakat bisa koreksi ya, nyampe enggak keuntungan ini ke masyarakat gitu. Ini cukup besar, sehingga kalau ini difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat akan punya makna yang sangat penting. Nah, karena fungsi tersebut kita akan juga berusaha sekali bagaimana bisa melakukan pendekatan sehingga tujuan utama ini bisa tetap tercapai. Sehingga angka kami berusaha kami turunkan. Tadi sempat rotok pamit sebelum berangkat ke sini dengan di Korea sana. Akhirnya saya akan berani memutuskan dengan sendiri, walaupun nanti risikonya saya harus diaudit. Ya. Walaupun risikonya saya harus diaudit, tim kami nanti harus diaudit dari Korea sana. Karena memutuskan di luar sistem yang ada. Tadi kami menawarkan 3.250. Nah, kalau ini dikompar, dibandingkan dengan harga di pasar sudah sangat jauh, gitu. Sudah sangat jauh. Kemudian saya tadi dapat laporan dari pengurus di desa menyampaikan kemampuan di desa 3.150. Ini masih ada gap, masih ada perbedaan. Ya. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Camat. Pak Camat, kalau saya memutuskan lagi, saya punya risiko. Apalagi kalau tim yang di bawah saya, kalau pangkatnya di bawah saya, pasti risikonya lebih berat. Sehingga saya berharap Pak Camat tengahi. Pak Camat tengahi. Saya ketemu biro, bodoh-bodoh ketemu lagi. Jadi bisa menawarkan 3.150, saya menawarkan sudah saya turunkan dari harga pasar 3.250. Saya pasrahkan dengan Pak Camat. Kalau Pak Camat memutuskan, Pak Kamul, kita putuskan sendiri baiknya bagaimana, saya akan derek. Karena ini nanti bisa saya pakai alasan saya mengikuti saran Pak Camat, gitu. Kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya beraninya 3.150 karena memang itu tadi pertimbangan saya atau teman-teman sepanjang kemarin bahwa memang hasil sekrap ini sebagian besar adalah untuk jalan masyarakat. Contohnya alasan kemarin sudah dilampirkan dalam berita acara, yaitu dengan adanya ADART dengan pembagian SHU 57% dari SHU ini digunakan untuk dana sosial. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain tentu yang masuk di APBDes ini adalah untuk salah satunya juga ada pembangunan. Salah satunya tadi saya contohkan pembangunan sudetan di Dusun Gedang, Lengkong dan Hutan. Kemarin sudah saya berikan kepada Pak Camat. Cuma di sini kan masih belum maksimal karena memang harus ada tanggulnya, dan ini perlu dana yang cukup besar. Artinya bahwa air dari Makmoyo itu jangan sampai meluber ke kampung, kan seperti itu intinya. Nah, oleh karena itu kenapa salah satunya harga kami tetapkan sebesar itu, barangkali itu. Jadi ini mohon juga menjadi pertimbangan, dan Pak Camat sendiri kemarin juga sudah tahu arahnya, dan kami juga akan merencanakan pembangunan yang kita salurkan lewat baratnya PDAM.
Ini untuk mempercepat agar banjir cepat surut, intinya seperti itu. Jadi itu salah satu contoh untuk pembangunan kita, belum yang lain. Kemudian yang lain juga ada ini untuk petilasan. Ini juga karena di desa ini kan juga dianjurkan untuk desa wisata. Dulu sebelum pelepasan, warga itu usul, oke salah dibeli, tapi usul siji ketenaga kerjaan besok harus seperti ini. Dua, persoalan secara umat dan secara umum, dimanapun perusahaan berada, desa pasti yang mengelola. Ini perlu disadari. Maka kalau kita dari gedung mengelola limbah padat itu sudah layak dan wajib. Itu loh Pak. Terus yang selanjutnya Bapak, yang sangat kami harapkan ke depan bahwa hubungan yang selama ini ngapunten, saya dulu juga pernah warga, alhamdulillah dulu juga jadi perangkat desa, sehingga tahu komitmen yang dulu tapi kenyataan sampai sekarang sebetulnya masih. Nah ini saya mengingatkan adalah tidak menunjukkan cuma manajemen perusahaan monggo maju, manajemen yang dulu memang ada perbedaan. Saya juga punya hati, punya rasa, monggo kalau nanti kita satukan, rasa kita lakukan, insya Allah tidak terjadi masalah. Jadi ngapunten yang saat ini hubungan kemasyarakatan khususnya keluarga keluarga bungasnya ini monggolah layaknya dulu bagaimana, karena masyarakat ini sudah merasakan dan tahu juga mendengar bungasnya siapa sekarang itu hubungannya kurang erat. Dan melalui dengan pertemuan yang baik ini, yang penuh barokah ini, insya Allah niat kami juga sama menghadapi kami yang juga sama juga seperti panjenengan Muslim di Kebu sepengen Kebu Swarga, monggo jadi kayak dunia kebetulan baru-baru untuk Swarga kebetulan baru-baru. Kita sepakat nanti diwakili oleh Presiden. Alhamdulillah. Tidak takut kalau memang dapat kebetulannya nanti saya kasih informasi berikutnya. Tapi di sini Bapak, saya juga punya win, saya beritahukan kepada juga ini ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab di sini untuk sisi. Salah satunya ini ada beberapa yang masuk ke saya, tapi nanti biar saya kasih sendiri. Ini salah satu contoh. Nanti saja nanti ada perwakilan yang ingin menyampaikan seperti itu. Salah satu contoh. Tapi nanti tidak kita bahas di sini Pak, cuma untuk PR. Dan sekarang termasuk sumur-sumur di dusun Kekong Pak, terutama yang terdekat di dasar kemarin. Ini salah satu contoh nanti biar disampaikan sendiri oleh masyarakat nantinya. Kemudian kenapa pertanyaannya? Kenapa beasiswa yang dulunya ada sekarang sudah tidak ada lagi? Kemudian ada lagi tidak begitu banyak juga sembako yang dulunya seperti itu awal-awalnya baik, sekarang yang kurang sekali, bukan yang tidak ada tapi kurangnya, tapi tetap diberikan. Dan mohon ini ada tambahan dari beberapa masyarakat yang tidak saya sendiri. Sudah 3 item yang sudah saya sampaikan, mohon untuk disampaikan sendiri dari masyarakat. Mohon waktunya diberikan Pak. Tapi ini untuk pemerintah desa, tadi saya bukan bilang dulu ya, tidak dibahas di sini, nanti akan ada waktu lagi seperti itu. Terima kasih. Masyarakat 3 desa, ya, Jati Gedong, Ploso maupun Pager Tanjung, karena yang 2 desa belum siap secara infrastrukturnya, sehingga ini dikelola oleh Desa Jati Gedong. Nah, tujuan utama dari pengelolaan scrap ini adalah untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Namun sampai sekarang belum ada laporan hasil pengelolaan itu. Cuman saya bisa reng-reng ya, bisa kira-kira. Paling tidak 1 tahun ini hasilnya sudah di atas 1 miliar. Angka 1 miliar bagi saya sudah sangat besar untuk bisa dimanfaatkan
untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Kalaupun itu ada kurangnya ya, tentu setiap saat kan perlu diperbaiki. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi permasalahan untuk pembahasan harga ini? Karena apa? Kita punya mekanisme untuk menentukan harga itu harus survei dulu di pasar, gitu. Survei yang kita temukan harga besi itu kurang lebih sekitar rata-ratanya 4.500, ya. Ada sampai 6.000 bahkan lebih. Nah, karena ini tujuannya untuk CSR, waktu itu harga yang muncul di sistem kami adalah 3.700. Nah, berkali-kali kita meeting nggak bisa deal sampai hari ini. Akhirnya saya secara pribadi berani ngambil keputusan. Tentu nanti di dalam saya akan diaudit. Ya, saya putuskan tadi 3.250. 3.250. Ya. Ini ada risiko bagi saya pribadi karena apa? Menyalahi sistem. Tapi saya bisa melihat konteksnya kondisi masyarakat ini butuh, dan itu benar-benar fungsinya untuk kemampuan masyarakat. Lanjut.